Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria dan bahagia. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran, kepahaman, kesehatan, dan keberkahan. Mari kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak Pak Guru, melanjutkan materi pada pembelajaran sebelumnya, masih di kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali Ka'bah yang berada di Mekah. Maka Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah tersebut. Keduanya membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah, baik bentuk maupun ukurannya. Ketika bangunan semakin tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam memerlukan batu untuk berpijak. Kemudian Ismail mengambil sebuah batu besar untuk ayahnya. Batu itu kemudian disebut dengan Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, itu adalah batu yang digunakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di batu itu terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangunan Ka'bah berbentuk kubus. Pada salah satu sudutnya terdapat batu hitam yang disebut dengan Hajar Aswad. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu." Itu doa Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu arah yang dituju ketika melaksanakan sholat. Ka'bah sekarang berada di dalam Masjidil Haram. Ka'bah menjadi tempat tawaf bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ka'bah juga disebut dengan Baitullah. Baik anak-anak Pak Guru, apa saja keteladanan yang harus kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Yang patut kita contoh, yang patut kita teladani, yang pertama adalah rasa ingin tahu. Anak-anak Pak Guru tentunya masih ingat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin meyakinkan siapa yang menjadi Tuhannya, Tuhan yang sejati, Tuhan yang abadi, yang maha kuasa atas segala-galanya. Berhala adalah buatan manusia, tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak mungkin Tuhan tidak berbuat. Maka Nabi Ibrahim penasaran dan ingin tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, yang mampu menciptakan langit, bumi, dan isinya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Pak Guru harus menumbuhkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dapat mendorong
untuk belajar sebanyak-banyak ilmu pengetahuan ya. Jadi harus punya keinginan, rasa ingin tahu ini apa sih, ini harus bagaimana ya, agar banyak belajar menjadikan banyak ilmu pengetahuan. Bisa lewat membaca buku, membaca Al-Quran, dan mengamati alam semesta. Semua itu adalah kunci ilmu pengetahuan bagi manusia. Jangan suka berdiam diri dan bermalas-malasan. Nanti kamu akan ketinggalan pelajarannya. Orang lain sudah pada tahu, orang lain sudah pada banyak ilmu pengetahuannya, kita masih sedikit atau banyak tidak tahunya. Siapa yang rajin belajar, maka dia akan pintar. Yang kedua, teladan yang harus kita ikuti adalah sabar. Sabar adalah menerima cobaan dengan ikhlas. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada umatnya penuh dengan kesabaran, tidak putus asa. Nabi Ibrahim terus-menerus mengajak umatnya menyembah kepada Allah meskipun ditentang oleh rakyatnya. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdakwah dengan sabar. Ketika mendapat hukuman dari Raja Namrudz, Nabi Ibrahim alaihissalam juga bersabar. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kobaran api. Kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim dan menyelamatkan dari kobaran api. Orang yang sabar selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilindungi, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersabar ya. Kemudian yang ketiga, teladan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencontohkan sikap rela berkorban. Ketika mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menerima dan menjalankannya dengan ikhlas. Meskipun Nabi Ibrahim sangat menyayangi anaknya, akan tetapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya. Kita pun harus rela demi agama ya. Demikian juga dengan Nabi Ismail. Ketika diberitahu tentang perintah Allah, beliau menerimanya dengan ikhlas. Nabi Ismail rela mengorbankan dirinya demi ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh sebab itu Allah menyayangi keduanya ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus mempraktekkan sikap rela berkorban. Dengan cara apa? Memberikan sesuatu yang kita sukai untuk kebaikan. Misalnya berkurban kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin. Bersedekah dengan uang atau barang yang kita sayangi, barang yang kita cintai. Berkorban waktu untuk mengajari teman yang tertinggal pelajaran. Berkorban tenaga untuk membantu pekerjaan tetangga, pekerjaan orang tua. Ini semua adalah contoh berkorban untuk kebaikan. Orang yang rela berkorban mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti apa yang dikorbankan hambanya dengan berlipat ganda. Asal pengorbanan itu dilandasi dengan keikhlasan dan niat hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hormat dan patuh kepada orang tua. Nabi Ismail alaihissalam merupakan contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Beliau sangat taat dan patuh kepada bapak ibunya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah
dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Nabi Ismail pun menerima dan melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Orang tua adalah orang pertama yang berjasa di dalam kehidupan kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payah. Ayah bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga. Mereka semua berusaha untuk membahagiakan anak-anaknya. Mereka mencintai anaknya dan menyayangi dengan tulus. Kepada orang tua kita harus hormat dengan cara apa? Berperilaku sopan dan santun, mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua. Ya, itu bukti kita menghormati orang tua. Apabila dinasehati, maka kita dengarkan dan laksanakan. Anak yang tidak mematuhi nasihat dan perintah orang tua disebut anak durhaka. Nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua dengan cara taat dan patuh. Selama perintah orang tua tidak untuk kejahatan atau keburukan, anak harus patuh dan taat kepada orang tua. Terima kasih anak-anak Pak Guru sudah mendengarkan materi pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru bisa menangkap pembelajaran pada materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.